daripada ini berkelanjutan, manusia berlomba megah, manusia berlomba pintar, manusia berlomba benar, dan tidak ada ujungnya, lebih baik Ginaru Waluku. Mbah, adanya fenomena awan bergulung atau awan, ada yang mengatakan awan mirip ombak tsunami di atas langit dekat Bandara Yogyakarta. Menurut sudut pandang ilmu Titan atau bahkan sudut pandang metafisikanya panjenengan, itu pertanda apa, Mbak? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jatinukuni ajat-ajate lugu Nusantara tapi uluk salam mulia. Fenomena alam itu sebenarnya kan banyak sekali ya, dari bumi, geni, banyu, angin kan, seperti itu. Nah, kalau itu kan yang bersifat angin lalu menggumpal dengan air lalu menjadi awan apa ya, kalau kan seperti itu, awan kan Air menguap. air yang menguap gitu kan menjadi awan. Lalu membentuk itu juga karena terbentuknya itu oleh angin juga kan, mungkin kan. Ya, saya bukan orang orang fisika lah secara anunya. Jadi itu saya melihat itu ada dua kejadian kan, yang satu di Jogja di atas bandara itu, lalu itu katanya berasal dari selatan, dari pantai juga. Terus yang satu lagi di Sulawesi itu Polewali apa mana itu. Jadi yang satu itu bentuknya itu kayak garu, kayak beluku yang di Jogja. Nah, kalau yang di sana kan kayak garu itu kan bulat, gelibet gitu loh cara anunya, bulat. Rollhut apa itu kata anunya. Jadi awan tsunami dan awan arkus apa ya kalau yang di Jogja itu. Yang di sana lebih dikenal awan tsunami gitu. Itu kalau dalam segi pandangan Titan artinya Titan, saya pernah membuat konten juga kan dulu itu yang mega siluman itu. Ya itulah di antara mega siluman, di mana setelah terjadi yang demikian diharapkan, ini kan bahasa isyarat ya, bahasa isyarat alam ini akan mengadakan sesuatu, itu kan dengan isyarat-isyarat atau ibarat-ibarat gitu loh. Isyarat-isyarat dan ibarat-ibarat. Lah ini sebuah isyarat kalau saya mencernanya secara lahir maupun batin. Saya cenderung mencerna secara batin, artinya secara lahir kan saya pikiran, secara batinnya saya adalah keyakinan begitu. Kalau pikiran saya menangkap itu kan dua bentuk itu, antara buluku dan garu. Kalau bulat ini kan, kalau garu itu bulat untuk meratakan setelah di buluku ibaratnya. Terus kalau sawah ini di buluku dulu loh. Kalau dulu kan buluku ini ya dengan bajak gitu loh, bajak. Terus baru digaru gitu. Jadi saya menangkapnya, sinyal saya adalah bumi ini arep diwluku dan digaru. Bumi ginaru lan diwluku gitu. Bumi ini akan terwluku dan tergaru gitu loh, artinya seperti itu. Jadi intinya bagaimana setelah digaru dan diwluku ini akan apa? Akan ditanami ini. Artinya banyak orang yang mengatakan ini adalah pembersihan alam, ya. Banyak juga ini zaman penyucian atau mensucikan alam gitu loh, mensucikan bumi ini gitu loh. Lalu ada juga yang mengatakan kalau saya itu ya perang suci gitu. Kalau saya perang suci artinya perang kesucian dalam diri kita itu sendiri, bukan perang suci itu
kita harus memerangi itu nggak ada Bapak ya, nggak ada tatanan yang demikian bagi kaum spiritual. Cara saya mengatakan tuh nggak ada kaum Brahmana yang ibaratnya turun ke demo atau membawa parang, itu kurang pas rasanya gitu loh, ya kan. Kita dicontohi bahwasanya empu gandring itu membuat keris pun lebih baik saya dibunuh daripada membunuh, kan seperti itu loh kalau prinsip Adiluhung ini. Jadi saya menangkap sinyal bahwasanya ini bumi Ginaru Waluku. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya bumi Ginaru Waluku dengan isyarat yang demikian. Pengibaratannya itu akan Ginaru Waluku. Nah, bagaimana kita bisa nyelesep selaning Garulan Waluku? Artinya tidak ada, saya rasa, orang yang tidak ingin selamat fidunya wal akhirat. Cara kita itu, cara bahasanya itu fidunya wal akhirat, ya. Orang nana menungso sing gelem tidak selamat. Tidak ada manusia yang tidak ingin selamat baik di dunia maupun di hari akhirnya. Lah, bagaimana mensiasati? Kita harus bisa nyelesep sak selaning Garu lan Waluku. Lah, untuk nyelesep itu yang nyelesep, kita tidak boleh menonjolkan diri. Rumput di Garu pasti roboh, ya kan? Ibarat kita adalah rumput, Mas. Pengibaratannya loh, maksudnya kita itu adalah rumput. Ini bumi sedang digaru dan di Wuluku akan ditanami biji yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat. Artinya rumput ini tentu akan tumbuh nantinya, tapi akan ditanami biji yang bermanfaat, kemungkinan manusia terkhusus ya, yang akan ibaratnya dipercaya oleh alam dan oleh Allah gitu loh. Artinya kita harus mensiasati bagaimana kita bisa selamat sajroning zaman bumi Ginaru Waluku. Otomatis kita harus tiarap. Artinya tiarap, kita tidak boleh menonjolkan diri, baik menonjolkan ilmunya, baik menonjolkan kekayaannya, baik menonjolkan yang lain-lainnya gitu loh. Seyogianya kita jangan sampai menonjolkan diri, karena ini adalah bumi sedang digaru Waluku. Lah, siapa yang garu Waluku? Otomatis kehendak alam, kehendak Allah ya. Alam Allah, lalu yang telah tersinergi dengan isen-isene bumi itu. Isen-isene bumi itu kan otomatis ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Artinya ini saya pernah mengatakan bahwasanya tempat rapat leluhur Nusantara, bahwasanya leluhur telah rapat ya, bersinergi dengan isen-isennya bumi, dengan alam Allah ya, lalu telah mengambil keputusan seyogianya bumi Ginaru Waluku luwih dhisik. Artinya daripada ini berkelanjutan, manusia berlomba megah, manusia berlomba pintar, manusia berlomba benar, dan tidak ada ujungnya, lebih baik mungkin Ginaru Waluku. Tapi ini bukan sebuah kepastian. Yang jelas ini saya membaca fenomena alam, karena itu jelas sangat jarang terjadi, sehingga kita harus bisa tanggap ing sasmito. Caranya apa? Kita harus bisa membaca tanggap ing sasmito itu ya, membaca tanda-tanda ini kita harus tanggap ya. Cara menanggapinya bagaimana? Otomatis kita, menurut saya adalah tidak perlu kita menonjolkan diri. Lebih baik kita tiarap ya. Tiarap dalam arti tidak boleh menonjolkan, atau seyogianya jangan sampai kita menonjolkan ya kekayaan kita atau segi-segi yang lain. Caranya lebih gampangnya itu ojo pisan adigang, adigung, adiguno. Adigung ini adalah kekuasaan. Adiguno ini adalah ilmu. Adigang ini adalah kekuatan. Kekuatan ibaratnya kedikdayaan gitu loh, kedikdayaan dan sebagainya. Menurut pendapat saya, kita dalam membaca fenomena ini bahwasanya bumi akan Ginaru Waluku, sehingga kita itu harus tiarap. Dalam arti tiarap, bagaimana caranya kita bisa selamat dari tidak tergilas. Artinya kita masih ada harapan dan kita bisa mengetahui nantinya ibaratnya pranatan
baru, tatanan dunia baru setelah bumi Ginaru Walugu. Saya rasa demikian. Terima kasih.